Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la ilaha illallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Asal, Bapak Haji Bapak Ustaz Haji Hasim Muhyiddin beserta jajaran. Yang kami hormati pula imam kita pada malam hari ini Bapak Ustaz Haji Ahmed. Yang kami hormati pula Bapak Ketua RW 09 Bapak Supardiono SK beserta jajarannya. Yang kami hormati pula para tokoh masyarakat, para ustaz, dan tentunya kami hormati pula para jamaah yang semoga semuanya dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya masih memberikan kita nikmat sehat panjang umur sehingga kita bisa bersama-sama semangat untuk sholat di Masjid Assalam ini dalam rangka melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga kita yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Izin Bapak, Ibu-ibu, saya berdiri di sini bukan bermaksud untuk menggurui, bukan bermaksud lebih tahu, bukan bermaksud mengajari, tapi saya berdiri di sini yang pertama untuk belajar dan yang kedua untuk menggantikan sebetulnya jadwal hari ini kalau tahu Bapak Ustaz Yaya Ahmad Sofia. Tapi kebetulan beliau sedang bersedih, istrinya katanya sedang dirawat di rumah sakit. Maka di sini kita sama-sama doakan semoga istri beliau kembali diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya mohon maaf untuk tema pada malam hari ini bukan seperti yang disampaikan oleh MC karena saya lupa juga menyampaikan kepada pengurus. Jadi tema pada malam hari ini adalah bebas. Salat sebagai zikir. Dan di sini saya akan memulai dengan salah satu ayat yang begitu luar biasa. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Surat Al ayat 14 bahkan persis di bagian atas ayat. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Izin Pak, ayat ini kenapa saya katakan begitu luar biasa? Karena ayat ini yang membedakan Al-Quran dengan kitab-kitab lain. Izin Pak, hanya di dalam Al-Quran yang dimana Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala menyatakan langsung bahwa dirinya adalah Tuhan. Innani Allah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Mohon maaf, di kitab-kitab lain Tuhan tidak menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Izin, Nabi Isa, mohon maaf, di dalam kitab Injil tidak pernah menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Bahkan di dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan. Surat Maryam ayat 36. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadzal siratal mustaqim. Maka sebenarnya sesungguhnya adalah jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus ini nanti ada dikaitkan dengan surat Al-Fatihah yang sering kita baca dalam salat. Tapi kita kembali di surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Karena kita sudah mengetahui bahwa Allah adalah sebenar-benarnya Tuhan. Lalu kemudian apa kewajiban kita sebagai hamba? Fa'budni, maka sembahlah aku, kata Allah, wa aqimis sholata li dzikri. Dengan cara apa? Dengan cara mendirikan salat li dzikri, sebagai cara untuk mengingat, zikir, mengingat.
Jadi ayat ini Pak, izin Pak, Allah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Konteksnya Allah sedang berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini Pak, jadi surat Toha, kita akan keluar dari tema sedikit. Surat Toha itu banyak menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Jadi nanti dari ayat 9 sampai 12 nanti Nabi Musa jelaskan bahwa Nabi Musa mendapatkan diutus oleh Allah sebagai Nabi. Wa anastarku sapastami lima yuha. Dan aku telah menunjuk engkau memilih engkau wahai Nabi Musa, dan maka dengarkan wahyu yang akan aku sampaikan. Apa yang wahyu yang akan disampaikan? Surat ayat 14. Inna di nama Allah la ilaha illallah fa'budu wa aqimi sholata li dzikri. Nanti sebelum surat Toha terpanjang lagi. Nanti di sana Nabi Musa lebih bicara lagi surat Toha. Jadi nanti dari ayat 21 dijelaskan Nabi Musa diberikan mukjizat, tongkatnya berubah jadi ular. Kemudian di ayat 22-nya diberikan mukjizat lagi, tangannya bisa mengeluarkan cahaya. Kemudian diperintahkan untuk menghadap Fir'aun. Sampai nanti muncul doa yang sering kita baca, terutama saat ini berbicara yang aku maksud saya tadi juga membaca doanya. Apa doanya? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti kata-katamu. Nah ini masih panjang lagi Pak. Tapi kita sekarang nggak bahas tentang Nabi Musa kepanjangan. Kita bahas tentang sholat. Makanya sholat kita akan bahas di sana Nabi Musa di ayat waktu yang lain. Kita kembali lagi di ayat 14-nya. Inna ni Allah la ilaha illallah fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Jadi kita mendirikan sholat itu atas perintah Allah, dan sholat itu sebagai zikir. Zikir itu artinya mengingat Allah, mengingat. Tapi bukan sekedar mengingat, izin Pak. Zikir itu diartikan sebagai mengingat secara mendalam. Apa maksudnya mengingat secara mendalam? Izin Pak. Contoh, misalkan Pak Haji Hasan lain kepada saya, Mas Bayu, kemana aja? Ketika saya ditanya seperti itu, maka saya akan berpikir Pak, saya akan mengingat kembali, merecall ingatan saya apa yang saya lakukan kemarin. Oh ternyata saya pergi ke Bogor, dan dengan ingatan yang mendalam tersebut boleh jadi menghasilkan pelajaran yang luar biasa atau manfaat yang bisa kita ambil pelajarannya. Misal, saya ke Bogor jam 7 macet banget pagi. Nah maka pelajarannya jangan ke Bogor kalau hari itu macet. Jadi zikir itu boleh jadi menjadikan ada manfaatnya zikir. Bahkan ini Pak, jika kata-kata zikir itu berada di awal ayat, itu maka setelah ayat tersebut ada banyak sekali manfaat yang bisa kita pelajari. Contoh, izin Pak, di dalam surat Maryam itu banyak terdapat ayat yang diawali dengan kata-kata zikir. Surat Maryam ayat kedua. Zikru rahmati rabbika pada Zakaria. Zikir. Ingatlah rahmat Allah pada hamba-Nya Nabi Zakaria. Kemudian di surat Maryam itu Pak kasih di ayat 16. Waskur fil kitab Maryam, ini tabadak fil ahli yang makan masyaki. Waskur ada zikir juga. Kemudian ada lagi di surat Maryam juga ayat 41. Waskur fil kitab Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya. Ada lagi di ayat 51. Waskur fil kitab Musa, innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Ada lagi di ayat 54. Waskur fil kitab Ismail, innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ada lagi di ayat 56. Waskur fil kitab Idris, innahu kana siddiqan nabiyya. Jadi di dalam surat Maryam ini ada banyak contoh ayat yang diawali dengan kata-kata zikir. Dan ketika ada ayat yang diawali dengan kata-kata zikir, maka ayat selanjutnya itu akan mendapatkan ada banyak manfaat yang bisa kita pelajari. Contoh, izin Pak, kita ambil contoh di ayat 16-nya surat Maryam ayat 16. Waskur fil kitab Maryam titik tabadak min ahliya makanan syarqiyya. Ingatlah di dalam kitab Al-Quran kisah Sayyidah Maryam ketika ia mengasihkan diri ke Baitul Maqdis, ke sebelah timur. Kita sama-sama mengetahui bahwa
Sayyidah Maryam itu diberikan ujian oleh Allah mengandung seorang anak tanpa adanya ayah, adanya bapak. Lalu apa yang bisa kita pelajari setelah ayat tersebut? Ternyata ada banyak, Pak. Di ayat selanjutnya kita bisa belajar bagaimana nanti ketika kita bertemu dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, apa yang bisa kita katakan, apa yang kita lakukan. Bahkan pada ayat 23, Maryam 23, kita bisa tahu, Pak, mungkin di sini kita punya saudara perempuan atau keluarga perempuan atau istri mungkin ya yang sedang bersedih, sedang sakit, sedang depresi, itu ada solusinya. Bahkan Sayyidah Maryam ketika diberikan ujian tersebut sampai mengatakan qalat ya laitani mittu qabla hadza, seandainya aku mati saja sebelum ini. Bayangkan Sayyidah Maryam imannya begitu luar biasa mengatakan seperti itu. Ternyata ada solusinya, Pak. Solusinya ada di ayat 24 dan 25. Masalahnya kita lagi gak bahas Sayyidah Maryam kepanjangan. Kita balik lagi ke sholat. Tapi kalau mau mencari tahu boleh, Pak. Surat Maryam ayat 23 sampai 25 sebelah kiri persis di bawah persis ayatnya. Kalau mau lebih detail dari ayat 16 sampai 30, nanti Nabi Isa sudah lahir. Nanti sampai ayat 40 apa yang dibicarakan oleh Nabi Isa ketika masih bayi. Kita balik lagi, Pak. Zikir. Jadi zikir itu bisa menyimpan manfaat untuk kita. Dan zikir itu ada banyak. Istighfar termasuk zikir, tahmid termasuk zikir, membaca Al-Quran juga termasuk zikir. Tapi ada zikir yang paling utama, yaitu sholat. Kenapa sholat adalah zikir yang paling utama? Karena di dalam sholat kita istighfar, minta kepada Allah, kita juga bersyukur alhamdulillah, kita juga membaca Al-Quran di dalam sholat. Maka sholat adalah zikir yang paling utama. Dan sekarang jika zikir itu ada manfaatnya dan sholat adalah zikir, maka apa manfaat sholat yang bisa kita peroleh? Atau apa manfaat zikir yang bisa kita peroleh? Nah ternyata disebutkan, Pak, ada di Al-Baqarah ayat 152. Faskuruni askurku. Ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepada kalian. Bayangkan, Pak, kita hanya mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Kalau Allah sudah mengingat kita, maka kita belum butuh sudah diberikan oleh Allah. Apa yang diberikan oleh Allah? Yang pertama, Pak, surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa sesungguhnya hanya dengan mengingat aku tatma'innul qulub, hati menjadi tenang, hati menjadi tenteram. Jadi ternyata ketika kita mengingat Allah, salah satu manfaat yang pertama adalah hati menjadi tenang. Kemudian dengan ketenangan tersebut menghasilkan solusi-solusi lain. Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika kita sudah tenang, kita sabar dan sholat, maka pertolongan Allah akan datang. Maka ini jangan heran, misalkan, mohon maaf, misalkan ada orang yang begitu banyak dosanya, bermaksiat kepada Allah, kemudian bertobat, hijrah, kalau bahasa zaman sekarang, hijrah. Lalu kemudian hidupnya susah. Banyak yang bertanya begitu, kenapa setelah hijrah hidup saya makin susah? Ternyata yang diinginkan Allah itu memang bukan materi dunia dulu yang pertama, tapi yang pertama ketenangan hati, tatma'innul qulub. Kalau hati sudah tenang, maka yang kita lakukan dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka kalau sudah seperti itu, yakinlah bahwa pertolongan Allah akan datang. Nah pertanyaannya, pertolongan seperti apa yang diberikan Allah kepada kita? Pertolongan apa yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Nah ternyata Pak, pertolongan ini hanya bisa kita mengerti jika kita memahami apa yang kita baca di dalam sholat. Jika kita memahami apa yang kita baca di dalam sholat. Jadi Pak Izin, jika kita bisa mengerti apa yang kita baca di dalam sholat, kita akan mengerti, Pak, kenapa kita harus sholat, kenapa sholat itu harus membaca Al-Fatihah, kenapa setelah Al-Fatihah kita baca surat apapun dibolehkan, kenapa
kita harus sujud, kita harus ruku. Kenapa setelah ruku kita membaca sami Allahu liman hamidah? Kenapa nggak Allahu Akbar? Nah, ini kelihatannya pertanyaannya sepele, sederhana, mungkin nggak terpikirkan oleh kita. Kenapa demikian? Karena saya yakin para jamaah bahwa Bapak Ibu yang ada di sini adalah orang-orang yang beriman. Sami'na wa ata'na. Allah memerintahkan sholat, Bapak sholat. Ada perintah tarawih, Bapak tarawih. Ada perintah puasa, Bapak puasa. Tapi ada banyak orang di luar sana dan banyak jumlahnya bukan sami'na wa ata'na, bukan kami dengar dan kami taat. Tapi apa? Kalau logis kami taat. Kalau logis kami taat. Banyak orang-orang yang demikian. Masalahnya orang-orang yang demikian ketika bertanya kepada orang-orang yang sami'na wa ata'na, kebanyakan nggak tahu jawabannya. Kenapa kita sami Allahu liman hamidah? Kenapa nggak Allahu Akbar? Karena ternyata di situ Pak, kita berusaha memuji Allah, kita berusaha meraih Allah. Sami Allahu liman hamidah. Ya Allah, Engkau Maha Benar. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian apa yang kita baca? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Sekali kita mengucapkan itu Pak, sesungguhnya Engkau yang Maha Terpuji Allah, dan pujian kepadamu seluas langit, seluas bumi, dan seluas apapun selain itu. Artinya kita berusaha memuji Allah, kita berusaha bolak-balik Allah kalau bahasa dalam Quran. Sama kayak misalkan, mohon maaf, anak-anak muda zaman sekarang misalkan, aku cinta sama kamu, cinta kepadamu seluas bumi dan langit. Nah, kita begitu juga kata ke Allah. Dan kita kenapa menggunakan sami Allahu liman hamidah? Kita berusaha agar Allah itu mendengar kita dengan cara yang baik. Sami Allahu liman hamidah. Engkau Maha Benar Allah, maka dengarkanlah aku pujianku kepadamu. Sesungguhnya Engkau yang Maha Terpuji, sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apapun yang ada selain itu. Jadi ternyata ketika kita memahami apa yang kita baca dalam sholat, kita akan memahami pertolongan apa yang dimaksudkan kepada Allah, yang dimaksudkan Allah kepada kita. Dan kita juga akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Pak. Kenapa dalam satu rakaat sujudnya 2 kali? Kenapa salam itu harus ke kanan dan ke kiri? Kenapa sholat harus 5 waktu? Kenapa jumlah rakaatnya berbeda-beda? Nah ternyata kalau kita mengerti apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran dan memahami apa yang kita baca di dalam sholat, ternyata semuanya sinkron dan logis. Masalahnya waktu saya udah habis. Ini kalau dinanti panjang banget. Masalahnya waktu saya sudah habis. Tinggal 1 menit lagi kayaknya. Maka Pak, insya Allah pembahasan terkait logika sholat ini akan kita bahas di lain waktu dan di lain kesempatan. Siapa tahu yang mau diganti lagi ya Pak ya. Baik Bapak-Bapak, terima kasih. Terakhir tentunya apa yang benar hanya dari Allah dan yang salah tentunya pasti datang dari saya. Untuk itu saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Apabila ada yang ingin dikoreksi boleh Pak. Mungkin ada ayat-ayat yang salah, terjemahan yang salah, atau posisi ayat yang salah juga boleh dikoreksi Pak. Terima kasih. Demikian dari saya.